Banyak orang bilang ini adalah Web3 ya, Internet 3.0. Jadi ini benar-benar kalau bilang nih blockchain ini seperti revolusi industri di 100 tahun yang lalu. Nggak pernah menyuarakan untuk hal itu? Untuk saat ini saya belum mas, tapi kalau memang diminta bisa. Ya. Waduh, ini menarik ini guys. Jadi punyanya Vexanium ini sudah seperti apa kelasnya sebetulnya? Kita transaksi per detik itu bisa sampai 5.000 transaksi per detik. Ya, 5.000 mas. Kalau misalkan sudah banyak orang pakai itu masih bisa sampai 5.000. Ketemu lagi di Ngobrol Asik. Sekarang saya punya tamu yang nggak biasa nih. Mas Denny Barata ini Baskara. Mas Denny Baskara ini adalah yang punya Vexanium. Ini blockchain Indonesia, made in Indonesia. Nanti kita gali bagaimana beliau bisa membuat blockchain. Halo Mas Denny. Halo Mas Anang. Akhirnya ketemu Mas ya. Iya, akhirnya ketemu. Kita ketemu di sini. Saya juga pernah lama awal ngelihat waktu mau terjun ke kripto, udah belajar dan akhirnya pernah baca Vexanium bahwa Indonesia punya blockchain yang bagus juga. Awalnya bikin blockchain tuh gimana sih Mas? Mas tahu blockchain dulu dari kapan? Awalnya sebenarnya saya tahu dari Bitcoin ya. Oh berarti tahun 2009 dong? Enggak. Belakangan mas. Oh 2014. Ya kurang lebih pada tahun-tahun segitu. Ya. Jadi pada tahun itu saya termasuk orang yang sangat skeptis ya pada waktu itu dengan Bitcoin pada waktu itu. Ya, jadi sebelumnya kan memang saya terjun di industri startup dan teknologi. Jadi tetapi berita-berita tentang Bitcoin itu sudah mulai ada. Dan di tahun itu tahun 2014-2015 itu ada teman saya yang mencoba memberikan informasi mas tentang Bitcoin. Ya, ya itu beliau namanya Pak Oscar Darmawan. Jadi yang sekarang CEO-nya Indodax. Iya. Okay. Jadi pada tahun itu beliau datang ke kantor saya menjelaskan tentang Bitcoin ya hampir 3 jam kalau nggak salah. Dan dari situlah saya mulai tertarik sih belum, tetapi baru mencoba untuk menyelami lebih dalam mas. Wah itu harganya berapa ya masih ya? Iya pada itu kurang lebih masih 20-an juta, 30-an juta. Enggak, masih sekitar 7 jutaan. Di bawah itu mas. Masih 5 jutaan. Di bawah itu juga. 3 juta dong. Iya kurang lebih segitu. Karena aku pernah ditawarin nilai segitu tuh. Iya. Jadi pada waktu itu ya mesti ini mas saya juga masih nggak terlalu percaya pada waktu itu tapi ya coba-coba ya dari situ setelah coba-coba baru mulai menyelami lah mas. Jadi punya Bitcoin berapa nih? Ya kan bener pertanyaannya kan ke situ pastinya kan. Ya ada lah ya bangsa 10 sih ada lah ya. Orang yang beli tahun 2014 harga 3 jutaan, beli 10 biji kan 30 juta. Sekarang punya 10 biji sama dengan punya 6 miliar rupiah. Oh my god. Ya benar kan ya? Hari ini kan 600 juta harganya sebiji. Iya pada hari ini ya. 10 biji kan 6 miliar bro. Oke, terus? Ya jadi dari fase itu saya udah mulai menyelami ya. Dari sebenarnya Bitcoin tuh bukan hanya sekedar sesuatu hal yang teknologi yang luar biasa sih. Jadi desentralisasi. Jadi istilahnya kita bilangnya people money lah. People money. Ya. Jadi hal-hal seperti itu yang saya lihat wah ini bahwa satu saat ini di masa mendatang ini bisa jadi besar. Jadi di tahun 2015, 2016 saya udah mulai benar-benar mulai terjun full time di industri ini mas. Ya. Di blockchain. Ya, langsung blockchain kan mas belajarin si Bitcoinnya di blockchain karena paling menariknya kan blockchainnya, ledgernya itu bukan? Ya, jadi sebenarnya saya atau jadi scalper. Kan nggak mungkin mas jadi scalper. Jadi trader kan? Jadi di tahun 2017 saya melihat ini bahwa suatu saat itu blockchain ini bisa banyak use case yang ada. Pasti. Iya, jadi dari tahun 2017 itu dengan teman-teman yang pada waktu itu punya visi yang sama, saya ajak ya 2018 ya. Di tahun 2018 kita mulai nih mas Vexanium ini ya seperti itu. Jadi dari komunitas kripto ya pada waktu itu. Berarti awal-awal komunitas kripto di Indonesia Mas sudah terlibat di situ dong.
Iya kurang lebih ya pada waktu Karena itu. kan hebatnya tahun-tahun itu kan. Kripto udah mulai hebat tuh. Jadi di tahun itu kripto mulai di Indonesia udah mulai boom ya di tahun Mulai itu. boom Iya, kan, mulai mulai boom. gede kan. Ya, Sampai mulai gede. tahun sekarang berarti udah berapa tahun tuh? 2014 sampai 2000. Sekarang 2021. Berarti 7 tahun. 8 tahun 2022 hari ini kan. Berarti cepat juga ya kripto di Indonesia itu 8 tahun sudah sekarang pemainnya sekitar 14 juta yang terdata di CEX, di Centralized Exchange. Iya, saat ini perkembangannya sudah cukup luar biasa sih, khususnya di tahun 2021 itu growth-nya di luar ekspektasi saya juga, itu tumbuh luar biasa ya khususnya di Indonesia. Kalau dibandingkan 5 tahun yang lalu itu jauh Mas. Sepi ya? Sepi, pada waktu itu sepi. Jadi pada waktu itu ya teman-temannya ya komunitas sangat kecil. Ya pada waktu itu di Indonesia. Ya sekarang itu sudah sangat berbeda. Tahu-tahu Mas lebih tertarik bukan jadi trader, tapi lebih tertarik tahu-tahu main di sistem. Kenapa? Apa yang menarik Mas mau malah bikin blockchain Vexanium ini segala? Apa yang bisa melatar belakangi pikiran bikin Vexanium blockchain? Kan sudah ada Ethereum, sudah ada macam-macam di internasional. Jadi di tahun 2018 itu Mas, jadi karena kan pada itu komunitas kripto masih kecil, jadi kita connect di komunitas internasional ya. Pada waktu itu Mas, jadi pada waktu itu saya kebetulan itu ada di China ya pada waktu itu. Jadi beberapa teman-teman di sana dia bilang sama saya, dan ini di Indonesia nggak ada infrastruktur. Ya, emang kenapa Bang? Dia bilang infrastruktur itu penting loh, mungkin sekarang nggak kelihatan. Tapi infrastruktur ini ibaratnya kayak kita kan berdagang di muara, tapi hulu ini harus dijaga. Betul. Seperti itu. Oh gitu ya. Iya, jadi kamu harus bantulah infrastruktur di Indonesia, karena kalau nggak nanti 6 tahun 10 tahun lagi itu teman-teman kita nih yang dagang ke tempat lu, dia bilang kayak gitu. Oh, oke. Oh gitu ya. Ya udah, jadi dari situ kita dengan teman-teman di sana, saya dan tim-tim dari Vexanium kita belajar, Mas. Tim Vexanium lu siapa? Ya. Yang kelihatan kan sampean doang. Ya, ada beberapa kan tadi Mas juga kelihatan. Oh itu tadi, nggak percaya, nggak percaya itu doang, nggak mungkin. Iya. Kan sampean bangun blockchain, bangun Vexanium. Itu sebuah sistem, aku bilang kan bukan main-main, besar. Ya. Jadi, sistem yang besar. Terus gimana? Kan gede Mas. Biaya kan mahal banget bikin blockchain. Ya, jadi pada waktu itu memang Vexanium itu di tahun 2018 tuh melakukan initial token offering Mas pada waktu itu. Oh, dia pakai ICO juga. Oke, bikin ICO. Oke. Jadi pada waktu itu yang dari komunitas kripto mereka support pada waktu itu. Jadi mereka support dan itu yang membuat kita mendevelop ini Mas sampai saat ini. Bikin. Ya, gitu. Holdernya banyak dong. Vexanium saat ini dari wallet sendiri saat ini Mas itu ada sekitar 490.000 ya. 490.000 wallet. Itu dibilang wallet, holder. Yang sudah mereka generate user di generate usernya. 490.000. Tapi holdernya kurang lebih itu ada 49.000 saat ini Mas ya, yang mereka memakai benar-benar daily, karena use case dari Vexanium blockchain sendiri itu ada sekitar hampir 80 untuk saat ini dari semua jenis use case. Ya. Dari semua jenis use case ya. Sampai segitu. Iya ada 80. Jadi dari DeFi, NFT, ada gaming macam-macam sih Mas. Ya, oh banyak, udah punya pasar NFT juga? NFT ada saat ini di blockchain Vexanium ada kalau nggak salah ada 3 ya Mas, marketplace NFT yang sudah berjalan di blockchain Vexanium 3. Oke Mas, ya. Indonesia itu udah punya berapa marketplace sebetulnya? Kok aku lihat itu cuma ada 7-8 biji sih? Iya 7, kurang lebih segitu sih Mas, 7-8. Mungkin lebih dari, kalau menurut saya sih saat ini udah belasan ya. Ya mungkin udah belasan. Udah ya punya saya belum keluar sih. Iya sebentar lagi. Iya. Gitu. Jadi oke, kalau melihat perkembangan dari pasar, kalau ngomong perkembangan kripto kita nggak usah tanya ya. Berita terakhir kan 41% rakyat Indonesia ternyata pemilik kripto. Wah, data terakhir yang dikeluarkan kemarin sama Coinbase atau bukan Coinbase, apa salah satu ini di Indonesia. Udah itu datanya dari luar negeri. Bahwa 41% rakyat Indonesia itu megang kripto. Atau setara dengan 100 jutaan orang. Itu udah bermain kripto. Nah kalau di Indonesia Mas ngelihat perkembangan kripto sendiri nih kayak apa sih sekarang ekosistemnya? Baik gak baik apa atau apa? Pendapat Mas gimana? Kalau saat ini memang di Indonesia mungkin pemain user kripto ya itu masih lebih banyak ada mereka trading di CEX Mas. Jadi di centralized exchange. Jadi mungkin belum banyak yang masuk ke ekosistem blockchain ya. Itu belum.
Tapi saya sih percaya bahwa ini terus akan berkembang. Karena kan blockchain itu dia merevolusi banyak hal. Ya. Merevolusi, mendisrupsi banyak hal. Ya kurang lebih ada yang pertama kan money, ya itu sudah tahu. Ya yang kedua itu pencatatan, database. Itu didistribusi. Yang ketiga trust juga dengan kontrak. Ya, yang keempat itu sertifikasi itu juga. Sertifikasi juga. Terus berubah. Yang terakhir akan berkembang dengan NFT. Ya itu sertifikasi di NFT. Ya sertifikasi ya. Dengan tanah tahu-tahu kalau disimpan barang aslinya bisa hilang. Ya. Ditaruhlah di foto, ditaruhlah di situ di blockchain, udah nggak bisa hilang. Ya seperti. Kan nggak bisa dibuang. Nggak bisa dibuang ya. Nggak bisa. Setelah ditancap udah nggak bisa hilang. Ya. Alamatnya atas nama wallet ini. Untuk surat tanah nomor sekian itu dimiliki oleh wallet ini, udah nggak bisa hilang dah. Iya. Bener ya Mas ya? Bener. Wih. Dan itu semua kan traceable dan telacak sih Mas. Traceable dan sangat telacak bahwa itu nggak bisa di copy, nggak bisa dipapain, bahwa itu kenyataannya memang seperti itu. Iya. Oke. Ya dari revolusi-revolusi inilah yang dibawa dengan blockchain, sebenarnya use case di masa mendatang tuh bisa sangat banyak sih Mas. Inilah peluang besar menurut saya. Ya. Peluang besar di blockchain, tapi pemerintah belum mempergunakan juga. Mas nggak sampai pernah ditawarin oleh pemerintahan untuk menggunakan di salah satu instansi menggunakan sistem pelaporan blockchain? Enggak. Saat ini masih dalam proof of concept Mas. Ya, itu sudah ada beberapa, sudah ada diskusi, tapi memang teknologi ini kan teknologi yang baru Mas. Iya. Jadi kalau kita lihat dari sebelumnya kan internet, banyak orang bilang ini adalah Web3 ya, internet 3.0 ya sebelumnya. Jadi memang ada ketika kita mencoba menerapkan teknologi blockchain ini ke banyak use case itu akan ada sedikit disrupsi ya. Jadi ini benar-benar kalau bilang nih blockchain ini seperti revolusi industri di 100 tahun yang lalu. Jadi jadi blockchain ini dia tidak mengganti, ibaratnya dia tidak membuat kayak sesuatu hal jadi lebih mudah, enggak, tapi dia mengganti apa yang dilakukan sekarang. Diganti. Jadi bukan masalahnya ini dipermudah, diperbaikin, enggak ya? Iya. Diganti total sama dia. Iya, jadi memang yang didisrupsi itu adalah pabriknya Mas, kalau di blockchain itu. Jadi pabriknya didisrupsi. Pabriknya diganti. Ya, jadi secara konsep dari disruptif itu seperti itu. Ya, jadi dia bukan mendisruptif middle layer, tapi benar-benar pabriknya yang diganti. Ya. Asal muasalnya diganti semua. Iya, asal muasalnya diganti. Kan? Iya, asal muasalnya diganti. Karena memang kan blockchain itu kan dia istilahnya konsep baru of trust ya. Jadi trust ini kan sebelumnya kan mungkin kita harus trust dengan pihak ketiga ya. Segalanya kan harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Ya. Semuanya ada intermediary. Ya. Intermediary. Ya. Awalnya selalu ada intermediary. Ini dihilangkan dengan ini. Dasarnya dihilangin. Ya. Dasarnya udah nggak pakai lagi. Jadi memang teknologinya seperti itu Mas, secara sifat ya. Sifat aslinya blockchain seperti itu. Ya, sifat aslinya blockchain seperti itu. Intermediary-nya nggak ada. Berarti peer to peer. Kurang lebih seperti itu Mas. Tapi memang saat ini teknologi ini memang kita juga masih terus develop ya. Jadi suatu saat itu mungkin yang ada sekarang itu dibuat lebih baik ataupun bagaimana itu masih berjalan sih saat ini ya. Masih berjalan. Ya. Tapi pemerintahan belum pernah ada orang pemerintahan datang ke Mas dan bantuin dong di kantor gue diganti deh gini. Belum ada ya? Saat ini sudah ada pembicaraan, cuman kita lagi masih diskusi sih Mas, karena kan memang itu seperti itu karena sifat dari blockchain ini yang memang terbuka ya. Lebar ya, seperti itu. Pada saat udah main blockchain bahwa itu diakses publik, kurang lebih bisa diakses dan datanya bisa ditrace dan dipertanggungjawabkan sih ya. Ya kan berarti kalau udah bisa ditrace, apa bisa dibikin close? Nggak bisa kan? Dibikin close itu blockchain kan ada beberapa jenis. Ya, kalau ada yang private blockchain, public blockchain. Nah kalau misalkan private blockchain itu kan perusahaan doang. Perusahaan ya. Orang lain nggak bisa. Tapi ya. Di dalam perusahaan nggak bisa bohongan lagi. Ya. Di dalam perusahaan tuh nggak bisa bohong pokoknya. Ya, gitu. Karena datanya lengkap, terdata dan bisa dibuka oleh semua yang punya akses membuka data perusahaan. Iya benar sekali seperti itu. Wow. Ya. Berarti kalau seluruh dunia menggunakan infrastrukturnya blockchain, keren ya Mas? Iya memang itu butuh waktu sih Mas. Ya butuh waktu. Tapi ya kayak dari web 1 aja www sampai jadi web 2 ya. Yang awalnya cuman kita nonton doang, nggak bisa ngapa-ngapain, terima berita aja apa adanya, tahu-tahu bisa interaksi. Iya kan? Iya benar. Yang ini nanti udah bukan interaksi doang, lagi lebih kacau lagi nih yang sekarang berarti web 3-nya. Jadi yang sekarang ini kita udah bisa ibaratnya bisa memiliki Mas. Ya, jadi kita bicara kalau blockchain ini lebih kepada Internet of Value. Jadi kita bisa mentransfer value langsung.
Ya. Wow. Ya. Jadi kita bisa memiliki. Kalau sebelumnya kan kita hanya berinteraksi. Interaksi doang. Ya, interaksi tok. Yang ini udah beda lagi. Ya. Sampai yang dibilang apa sih itu? Kalau udah milih kata-kata lebih tepat lagi apa semua itu apa sih namanya gue jadi lupa. Sudah kayak begitu canggih banget. Ada artificial intelligence-nya nanti. Ya, seperti itu. Pada saat kita ngapa-ngapain di Web3 lebih jago lagi dari Web2. Bener itu Mas? Sebenarnya Web2 juga sudah melengkapi sih Mas. Cuman kadang kan yang perbedaannya adalah di Web3 ini lebih ke traceable, transparan, nama trustnya juga sedikit berubah dibandingkan yang sebelumnya. Ya, tapi kalau dari sisi teknologi kurang lebih Web2 sudah cukup sih Mas. Cuman memang perubahannya ada di layer itu, identity. Ya, jadi kalau di Web3 ini dengan blockchain kita bicara sovereignty identity. Jadi memang digital identity kita yang miliki, bukan ada di pihak ketiga. Bahwa tidak tersentralisasi ke dalam satu perusahaan seperti Google, seperti Meta, seperti Instagram, nanti semua itu sudah based on blockchain semua. Gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kan kita memiliki public key sendiri. Jadi dari public key itu kita bisa mengakses berbagai macam fitur ya, aplikasi di masa kalau yang mendatang. sekarang kan kita ditaruh ke tempatnya Instagram nih, foto-foto kita, gambar-gambar kita. Udah yang ngatur apa kata Instagram dah. Ya. Betul kan? Iya benar. Kalau yang nanti Web3 nggak begitu lagi kan? Ya. Kita taruh di tempat kita sendiri, orang silakan akses gitu. Iya benar. Jadi karena kita udah super debt gitu. Kalau sebelumnya kan terjadi banyak data silo Mas. Jadi kayak misalkan nih Mas daftar di Instagram, lalu daftar di sosial media lain itu daftar sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Kalau sekarang cuma satu doang cekruk gitu. Masuk ke Web3 jegar udah sama semua itu isinya. Ya, sama ya, semua. berarti nggak ada gunanya lagi Instagram dong? Enggak. Mungkin itu akan berubah ya. Maksudnya mungkin ya ini hanya prediksi saja dan suatu saat mungkin orang dia memakai dengan identity yang dia sudah terverifikasi ya dia tinggal connect ke sosial media tersebut. Oh, berarti dia punya database sendiri, cuman tinggal dimasukin aja alamatnya. Ya. Istilahnya ya URL-nya lah gitu. Ya, URL. Waduh, lebih simpel ya. Lebih simpel perlu sebenarnya. barangnya lagi itu diupload. Kan aku upload di Instagram, upload di Meta. Upload lagi di TikTok kalau video berbentuk video kan tiga-tiganya ngupload. Ada effort tiga-tiganya. Kalau nanti cuma satu doang, sekali doang, tinggal naruh di smart kontraknya kita atau di Web3 ditulis bahwa ini langsung ke URL-nya TikTok ini jegrek satu alat cekruk dia tinggal akses di aplikasi-aplikasi itu langsung sudah ada. Gitu. Belum tentu juga kalau sistem upload Mas. Kalau sistem upload kan mungkin datanya itu disimpan masih di Web2 ya atau di database. Oh, cuman alamat barang ini punya ini. Ya benar, digital identity-nya Mas. Oh iya, kalau dia kan enggak. Kemarin foto saya di aku punya dia. Dia upload di tempat itu ke dia sendiri kan itu nggak bisa nanti ya. Udah bisa nggak bisa ya bahwa itu punyanya Anang gitu kan. Ya orang dengan mudah memverifikasi sih Mas. Ya seperti itu ya. Berarti haki dihargain dong. Ya akan dihargai. Tergantung siapa yang menyempatkan pertama ya itulah penciptanya. Kita bisa trace sih sebenarnya ya. Bisa trace. Ya kan gak ada polisinya Mas kalau di Web3 Mas. Siapa yang jadi polisi? Bahwa ini benar punyanya Anang. Saat ini belum ada memang. Belum ada kan? Ya. Blockchain itu nanti seperti itu gak sih sebetulnya? Saat ini karena kan decentralized. Ya. Jadi gak ada yang menguasai. Betul. Ya, benar sekali, benar. Benar kan? Gak ada yang menguasain. Ya. Jadi sebenarnya si Rijal ini tahu-tahu lagunya Anang dia aku ini punya gua nih. Kan suka begitu kan orangnya kan. Suka begitu Rijal orangnya begitu Mas. Orangnya licik banget. Apa gitu? Enggak begitu Mas. Jadi kalau di blockchain kan sebenarnya history dan semua itu kan semua bisa dinilai Mas. Dinilai oleh semua orang. Percaya nilainya pasti benar. Ini harganya sekian itu nanti ditarik. Cuman masalah siapa yang ini punya siapa? Ini kan gak ada polisinya. Ya, ini karena kan gak ada sinkronisasi data lagi kan gak ada. Saat ini belum ada. Mungkin perlu ada platform yang menjadi seperti itu Mas. Wow, berarti centralized lagi dong, gak decentralized dong jatuhnya. Lebih kepada verifikator sih Mas. Oh, verifikator jatuhnya ya. Jatuhnya ya. Berarti itu bisa diakuin oleh Amerika gitu yang kaya negara paling superpower di dunia karena ini decentralized all over the world. Siapa yang bisa menarik data dari seluruh dunia dia akan menjadi validator gitu. Iya, jadi konsepnya mungkin validator itu dipilih dari komunitas, jadi melalui suara kan sekarang. DAO. DAO ya seperti itu. Jadi dari situlah kita bisa memilih siapa pihak-pihak yang menjadi verifikator. Ya. Kenapa nggak dimulai ya? Saya kurang tahu kalau itu. Ya.
Mas kan tokoh di dalam blockchain. Sampai berani bikin blockchain Vexanium versi Indonesia. Iya. Nggak pernah menyuarakan untuk hal itu. Untuk saat ini saya belum Mas. Tapi kalau memang diminta bisa. Ya. Waduh, ini menarik ini guys. Bahaya loh ini. Ini kalau mau bangun masa depan Indonesia yang kayak Mas Dani gini nih. Lah beneran loh Mas. Kalau kan Indonesia punya blockchain yang bagus tentang database kan ngeri. Iya kan? Udah ikut nanti di dalam teknologi baru yang blockchain, udah ikut Web3 dan seterusnya kan? Iya. Kan ini pasti teknologi kayaknya sampai hari ini ya ini paling canggih kan? Sampai saat ini ya. Belum ada yang bisa menyamai transparansinya seperti ini kan? Jadi revolusi ini kan baru berjalan Mas di blockchain ini, dan ini akan berjalan sampai beberapa tahun mendatang. Dan ini peluang besar, dan memang kita harus ikut andil dari sekarang. Bagaimana membangun dari sekarang? Dari sekarang, benar. Iya kan, ini kalau nggak diatur juga, ya decentralized di dalam centralized kan. Nggak bisa kalau nggak begitu kan. Centralized di dalam decentralized, nggak begitu. Decentralized di dalam centralized, yang benar kan ini kan, benar ya? Benar ya Mas ya? Kan nggak mungkin centralized di dalam decentralized ya nggak di decentralized gitu. Kan nggak mungkin lagi decentralized ya nggak perlu ada centralized lagi, nggak mungkin bukan? Karena kalau konsep decentralized kan kita ditentukan dari power dari vote, dari suara, dari masyarakat. Jadi sebenarnya itu konsepnya lebih mirip ke democratize sih Mas. Jadi Demokrasi ya. Ya, siapa yang memiliki suara yang lebih banyak, dia yang mengatur menjadi validator, lebih seperti itu konsepnya. Ya. Oh berarti nanti tergantung negara mana yang tahu-tahu node-nya banyak kan, komputernya banyak gitu. Node-nya banyak, komputer banyak, tergantung dari sistem blockchain yang digunakan Mas. Kayak misalkan itu kan konsensusnya. Oh iya, betul. Kalau konsensusnya kesepakatannya menggunakan node, ya itu dihitung dari node gitu. Kalau kesepakatannya dihitung dari vote, itu dihitung dari tergantung vote. Masyarakatnya kalau gitu, pemainnya kan, bukan komputernya kalau gitu. Bukan node-nya kan? Ya. Wow. Mungkin berapa tahun lagi Indonesia pemerintah akan menggunakan sistem yang canggih ini? Pandangan Mas gimana? Kalau melihat? Pandangan saya sih kalau misalkan sudah di-develop dari sekarang sih mungkin bisa 3-5 tahun. Kalau dari sekarang sudah memulai pemerintah akan menggantikan sistem yang ada hari ini. Kalau mulai dari sekarang, tapi kalau mulai dari tahun-tahun mendatang ya mungkin lebih panjang lagi. Ya. Cuma mungkin ada beberapa hal yang sistemnya yang tidak semua elemen kita di blockchain kan sih. Cuman mungkin ada beberapa bagian yang lebih cocok dengan use case blockchain tersebut. Tapi tidak semuanya. Ya. Tidak semuanya. Ya, kenapa Mas? Karena kan secara infra kan itu banyak sekali Mas ya yang dirubah, dan itu mungkin step-stepnya pelan-pelan. Ya. Karena kan yang sebelumnya kita benar-benar harus konsepnya harus intermediary. Nah sekarang ini dengan blockchain itu benar-benar trustnya dengan smart contract. Nah itu kan perlu waktu untuk menjadikan itu menjadi sebuah platform dasarnya. Ya, gitu. Apakah Amerika udah ada pemerintahnya pakai blockchain? Nggak ada juga ya? Pengamatan Mas gitu. Di negara manapun yang sudah menggunakan, mungkin dalamnya udah blockchain. Beberapa negara sudah ada sih Mas. Mungkin baru dari sistem voting, lalu untuk sistem voting. Sistem voting sebenarnya paling menarik sih, dengan blockchain itu use case yang paling powerful. Sistem voting, lalu yang kedua digital identity, itu sudah bisa. Digital identity ya bisa bagus. Ya, udah sekali dicatat di Indonesia gitu, asal terkoneksi blockchain berarti all over the world akan mencatat orang ini gitu kan? Iya, seperti dan nggak bisa dirubah. Kenapa? Ya udah tercecer di seluruh komputer di dunia kan? Nggak bisa dirubah kan? Ya jadi digital identity kan Mas sendiri yang bawa. Ya. Jadi udah tahu ini verifikasinya sebenarnya lebih mudah, jadi nggak ada double datanya. Iya, makanya karena itu kan satu nggak bisa double, ya satu lagi ya nggak mungkin dihapus kan? Iya. Iya gimana ngapus node seluruh dunia, kan nggak bisa, bener gitu nggak Mas? Gitu nggak? Itu harus perlu effort yang lebih besar Mas, karena kan di copy oleh banyak node. Ya di copy dari banyak node, di copy, berarti kan dihapus satu, kalau masih di sini nggak dihapus ya akan muncul lagi kan? Iya benar kan? Iya nggak bisa, makanya dibilangnya ini tidak bisa dihack. Blockchain ini. Blockchain agak saat ini mungkin sangat agak mustahil Mas untuk saat ini. Ya. Mustahil untuk saat ini. Saat ini ya. Berarti kalau begitu Mas ngomong bahwa mungkin saja dong blockchain itu nanti akan bisa dihack. Kita nggak tahu ke depan teknologinya berkembang seperti apa sih Mas. Ya mungkin 20-30 tahun lagi, 40 tahun lagi saya masih belum bisa meraba-raba teknologi the next teknologi seperti tapi apa. Tapi dari pengamatan seorang Dani ini, melihat sistem blockchain ini yang hari ini ledger gede ini, rumit ya? Kalau untuk hack
rumit kecuali kesalahan diri sendiri. Karena blockchain ini kan data kita pegang ya. Kadang user itu lupa mencatat private key. Private key-nya kan ya kan frasenya banyak tuh. Ada berapa itu frase? 16. Kurang lebih seperti itu Mas. Jadi banyak sekali orang tuh yang lupa mencatat itu. Jadi ketika dia memiliki datanya terus tiba-tiba mungkin handphonenya hilang atau apa, ketika dia itu. Tapi selama di luar itu, emang ada unsur kesengajaan orang jebol gitu, nggak bisa ya? Sampai hari ini. Kalau sistemnya decentralized itu agak susah Mas, sangat susah. Kalau sistemnya decentralized. Tapi kalau centralized ada kemungkinan karena kan data itu dititipkan di orang lain. Nah, ini konsep trust ini kita kan masih titip. Jadi sebenarnya nggak blockchain banget, cuman ini masih dengan sistem yang sebelumnya. Gitu dititipkan. Nah, ini masih ada kemungkinan lumayan besar kalau yang konsep dititipkan. Yang centralized. Iya. Gitu. Tapi kalau udah decentralized karena sudah dicatat di seluruh komputer di dunia. Iya, gitu. Tuh. Ngeri juga ya. Itu udah susah untuk dikoprak-koprek. Iya kurang lebih Mas. Jadi memang lebih kepada human error sendiri sih untuk itu. Ya. Mungkin private key-nya diambil orang ataupun dia lupa kayak gitu ya. Wow. Kalau sekarang dibilang dunia aset ini Mas, kripto. Ya, aset kripto. Lebih banyak trader atau memang benar-benar orang sudah berinvestasi? Saat ini lebih banyak trader kalau di Indonesia sih saat ini ya. Tapi negara mana sih yang sudah memang memanfaatkan kripto adalah bagian dari sebuah investasi untuk masa depan? Kalau di negara-negara maju sih memang sudah mature. Ya. Jadi memang kalau saran saya sih untuk sebagai investasi harus mengerti konsep Bitcoin di awal Mas. Konsep store of value, bagaimana Bitcoin itu diciptakan, konsep desentralisasi. Nah ini saran saya sih mulai dari situ. Ya mungkin setelah itu dari situ mungkin bisa mencari beberapa aset-aset digital yang lain ya, yang khususnya memiliki fundamental, visi misi dan kira-kira arahnya kemana itu bisa. Ya, jadi memang harus dimulai dari Bitcoin dulu untuk bisa lebih mempelajari Bitcoin dulu. Ya, gitu. Karena sebenarnya kalau bagi saya sih, saya sampai saat ini memang Bitcoin believer. Jadi memang saya percaya Bitcoin believer. Jadi dari konsep itu ya sampai saat ini Vexanium itu hadir ya seperti itu. Wah benar 50-100 sih punya Bitcoin. Aku rasa sih punya. Jadi Mas ini apa di Indonesia blockchain ada berapa yang bikinan Indonesia? Kalau sekarang yang Mas tahu, yang running sih kita Vexanium sudah jalan dari 2019 sih Mas ya saat ini. Ya. Mungkin yang saat ini ada beberapa yang mungkin mulai bikin ya beberapa yang boleh nanya Mas, berapa bikin blockchain? Bikin blockchain sebenarnya sih ya investasinya sih lumayan sih Mas. Karena kan sebenarnya blockchain tuh bukan hanya dibikin Mas, tapi ada beberapa Lego yang kita perlu siapkan. Pertama miner, validator itu kan validatornya berapa sekarang? Ya, jadi kita Vexanium validator tuh yang utama tuh ada 21 yang utama. Berarti ini proof of work dong, bukan proof of stake. Delegate proof of stake kalau Vexanium. Ya. Aneh, apalagi delegate proof of stake. Jadi sebenarnya kan yang terkenal kan berarti nggak miner dong. Jadi bukan proof of work seperti Bitcoin bukan. Jadi kan? Delegate proof of stake itu mereka staking tapi melakukan voting Mas. Jadi ada sistem voting di situ. Yang tadi bilang. Jadi sistem voting ini misalkan nih kita menjadi validator ya, kita stake menjadi validator. Nah itu kita powernya sesuai dengan yang kita stake. Tapi kalau orang lain menyukai kita, mereka bisa voting ke kita. Ini konsep mirip kayak Mas jadi anggota DPR itu. Jadi user itu menyukai Mas Anang, mereka vote Mas Anang. Jadi Mas Anang punya power dari user. Nah itu ketika punya power, jumlah voting power Mas Anang meningkat, Mas Anang bisa menjadi validator utama yang kita sebut namanya block producer. Ya, jadi dari situlah mereka bisa menciptakan blok baru menjadi miner, gitu. Jadi miner itu hanya dipilih oleh komunitas sesuai dengan suaranya yang didapatkan. Itu konsep delegate proof of stake Mas. Jadi itu konsep yang ada di blockchain saat ini ada beberapa jenis konsensus. Ya, proof of work, proof of stake, sama delegate proof of stake. Ya. Ada 3 ini yang sekarang populer dipakai. Yang populer dipakai, ya. Yang hampir commonnya inilah. Commonnya itu, seperti itu. Tapi kayak banyak tantangan tentang proof of work itu gimana sih Mas sebetulnya?
Sebenarnya Proof of Work itu kalau menurut saya ini adalah sistem yang paling aman kalau menurut saya. Paling aman? Paling aman ya, paling secure dari sisi blockchain ya. Karena itu nggak gampang dihack dan nggak gampang. Pokoknya paling aman ini Proof of Work. Tapi emang Proof of Work ini punya kelemahan ya. Karena blockchain itu dia punya trilema sih Mas. Jadi ada scalability, lalu security. Jadi kalau misalkan kita mau scalable, yaitu kita nggak pakai Proof of Work. Proof of Work itu mungkin bagus sekali karena itu sangat secure Mas, secara network. Tetapi kelemahannya kurang scalable. Jadi kurang scalable artinya tidak bisa digunakan untuk retail penetrasi orang awam. Nggak mampu. Ya, nah kan ini butuh investasi gede. Ya, dan itu transaksinya lebih lambat seperti itu. Ya, kalau jadi lebih cocok untuk store of value. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau yang scalable, ya mungkin bisa seperti orang bisa main game pakai blockchain, lalu bisa transaksi. Misalkan transaksi secepat Visa Mastercard. Nah itu memang butuh konsensus yang bukan proof of work seperti proof of stake atau delegate proof of stake gitu. Jadi dia penciptaan bloknya itu bisa lebih cepat Mas. Lebih cepat. Ya. Menyatatnya lebih cepat. Ya. Karena kan transaksinya kan tergantung transaksi per menit per detik. Iya, pencatatnya lebih cepat seperti itu. Ya, itu perbedaannya. Ya. Jadi punyanya Vexanium ini sudah seperti apa kelasnya sebetulnya? Kalau saat ini Vexanium ini kalau dari kita transaksi per detik itu bisa sampai 5.000 transaksi per detik. Ya, 5.000 Mas. Kalau misalkan sudah banyak orang pakai itu masih bisa sampai 5.000 transaksi per detik. Dan itu kita setiap istilahnya ketika kita bertransaksi itu kurang dari 1 detik lah. Kayak misalkan Mas kirim dari A ke B itu kurang dari 1 detik. Jadi misalkan NFT A berpindah ke NFT B itu kurang dari 1 detik. Jadi instan ya. Tapi kurang dari 1 detik, tapi itu mampu untuk bertransaksi di 5.000 orang bersamaan, jegrek gitu. Ya, mampu untuk saat ini. Masih bisa, ya. Wih, bagus dong. Kalau mengenai keamanan security-nya gimana? Ya kita kalau kita blockchain Vexanium ini blok produsernya dikawal ya Mas oleh 21 blok produser atau miner utama Mas yang dipilih oleh para komunitas ini. Jadi mereka melakukan voting dan blok produser validator utama inilah yang memverifikasi transaksi. Ada orang mana yang sudah pakai menggunakan Vexanium? Ada perusahaan dari luar Indonesia nggak? Saat ini memang banyak orang Indonesia yang pakai. Ya, saat ini mostly memang dari proyek-proyek dari Indonesia. Tapi memang mungkin dalam waktu dekat ada yang dari luar Mas. Ya, dalam waktu dekat ada beberapa yang lagi mau mencoba. Karena kan keunggulan dari Vexanium ini adalah scalability. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan teknologi blockchain ini mencoba menggunakan blockchain Vexanium yang dari luar saat ini. Tapi mostly saat ini memang dari hampir 80 ekosistem yang ada itu 90%-nya itu dari Indonesia ya. Ininya validatornya. Validator dan yang membuat project ya, karena memang kita dari validator sama projectnya itu masih 90% Indonesia. Ya, karena kita dari awal kan dari tahun 2019 ketika kita mendevelop blockchain Vexanium ini kita ada program namanya insentif program. Jadi saya dan tim itu keliling ke beberapa kota di Indonesia mencari talent-talent yang untuk bikin. Ya, jadi mencari talent-talent yang bagus, bagaimana mereka bisa mewujudkan mimpinya, membangun projectnya di project blockchain. Jadi kita edukasi, kita inkubasi seperti itu ya. Dibantu dibikinkan blockchainnya, atau disiapkan pakai untuk menggunakan blockchain. Jadi ya kayak misalkan kita mengedukasi lah Mas untuk mereka bisa memakai teknologi ini ya dari tahun 2019. Cocok sama Asik ya. Cocok loh, Asik kan akan keliling Indonesia untuk memperkenalkan blockchain, crypto aset, NFT marketplace. Cocok sama Indonesia. Ya. Bener sama Asik, wah keren banget. Ada kecocokan Mas. Ya. Ada kecocokan di misinya. Misinya cocok Mas, ya. Gitu. Ya. Waduh, ini perlu dipropose ini, guys. Oke. Jadi Mas Dhani itu awal sekolahnya apa Mas? IT ya, saya sekolah IT. Di software, di hardware, di software ya. Software ya. Jadi saya di IT lalu dari luar. Di sekolahnya sini, di Indonesia. Ya, di mana? ITB. Enggak di UI. Jakarta Barat, Universitas di Jakarta. Di BINUS Mas. Di BINUS. Ya, di situ dulu. Jadi setelah itu bikin beberapa kayak digital agency, software house di tahun 2007 2008. Software house udah punya? Iya, zaman itu Mas. Jadi tapi berlanjut ke akhirnya di tahun 2010 saya bikin startup. Ya, pada waktu itu kan mulai kan. Nah, dari situlah baru mengenal Bitcoin ya. Saya terjun lah sampai saat ini di industri ini. Kalau Mas
sebenarnya? Oscar megang Indodax, ngomong di tradernya. Berarti kalau Mas ngomong di sistem blockchain. Ya, jadi kalau dari sisi ini saya seperti penjaga mata air hulu Mas, dari hulu. Dari hulunya, kalau ya. Mas Oscar dan teman-teman itu Di tradernya. Ya, di Muara. Di Muara. Ya. Jadi kita menjaga kualitas air Mas. Karena kalau kualitas air di hulu bagus, nanti di bawah itu minumnya enak Mas. Guys, inilah apa ya Mas Dhani ini sebagai, ya kalau aku bilang blockchain pertama made in Indonesia bisa nggak? Iya, betul ya. Pertama kali di Indonesia karena baru tahun 2019 ini resmi dikeluarkan di market. Iya. Kan pernah punya kantor di Singapura tuh gimana ceritanya? Jadi ya di awal itu kita Yayasan Vexanium ini kan bentuknya foundation ya, yayasan ya. Jadi kita bangun network ini untuk publik. Jadi saat ini Yayasan Vexanium ini ada 2 organisasi Mas, yang di Indonesia Yayasan Vexanium Teknologi Nusantara, sama yang di Singapura itu Vexanium Foundation Limited. Saat ini ya mungkin ke depan itu Yayasan Vexanium mungkin ada di beberapa negara, kita nggak tahu. Ini hanya sebagai bentuk dari yayasannya gitu ya. Wow, udah kantornya berarti di Singapura sampai hari ini masih di Singapura? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta, ya. Tapi ada perwakilan Singapura gitu? Ya, itu Vexanium Foundation ya. Vexanium Foundationnya di situ? Ya, tapi kita di sini Yayasan Vexanium Teknologi Nusantara yang di sini. Ya bagus juga sih perwakilannya justru di Singapura kan, pusatnya di Jakarta. Ya, Jakarta. Ya harapannya ya mungkin ini bisa global di suatu saat Mas, harapannya. Next time bawa punya blockchain sendiri kan berarti kayak punya Ethereum sendiri kan? Sebetulnya Vexanium ini kan tidak dimiliki Mas. Kita hanya developer yang mendevelop. Jadi dimiliki oleh komunitas. Ya seperti itu. Ya kan berarti kan kayak Ethereum gitu kan? Ya kurang lebih sama dengan Ethereum. Cuman mungkin dalam kapasitas yang sedikit lebih kecil ya saat ini ya. Yang lebih kecil ya. Ya lebih kecil gara-gara cuma dipakai paling banyak di Indonesia. Ya saat ini. Padahal ini bisa dipakai di negara-negara lain ya, kan mampu karena dari awal kan blockchain sifatnya borderless. Jadi sebenarnya nggak ada batas kan, nggak ada batas negara kan? Nggak ada batas negara. Nggak ada. Ya. Makanya dibilang decentralized kan? Ya. Oh jadi orang Amerika sekarang tahu-tahu bikin nggak lewat Ethereum tapi lewat sini bisa ya? Bisa. Oh berarti tokennya FAX dong? Iya tokennya FAX. Iya kan, pairingnya FAX. Enggak, pairingnya bisa apa aja Mas. Bisa apa aja kan? Bisa pairing ASIC juga bisa. Jadi pairing ASIC apa segala macam bentuk token itu bisa, itu hanya sekedar pairing atau likuiditas. Ya, tapi dari sisi infrastrukturnya memang memakai blockchain Vexanium. Ya. Tapi tokennya ASIC bisa. Bisa, token ASIC bisa. Terus ASIC berarti nanti kalau sekarang ASIC kan pakai BEP20 di Binance, di BSC. BSC. Binance Smart Chain. Makanya harganya ASIC ngikutin BSC-nya. Kan pairingnya kan banyak ke BSC, ke BNB kan? Iya, itu kan sebenarnya pemilihan pairing. Mas sebenarnya pemilihan pairingnya mau di USDT sebenarnya kan bisa juga. Ya, bisa. Berarti aku nanti kalau menggunakan Vexanium, aku pairingnya mau USDT atau menggunakan BNB atau menggunakan Ethereum atau menggunakan BTC bisa dong? Bisa, itu kan tergantung likuiditasnya. Berarti aku harus punya duit dulu, likuiditasnya adalah based on BTC, based on Ethereum. Ya, tergantung. Baru bisa pairingnya Ethereum. Ya, tergantung dari Mas ya, menyediakan likuiditasnya. Ditaruh di mana? Ya, benar. Oh, I see. Ya. Oh, berarti dulu ASIC kalau nggak pakai BNB bisa juga nggak ya waktu itu ya? Seharusnya bisa. Bisa. Ya. Jadi aku bisa aja, udah pakai blockchainnya Vexanium aja, tapi liquidity gua taruh di BNB, bisa kan? Bisa, ya bisa. Kan sekarang sudah zamannya udah multi chain Mas. Iya kan multi chain kan? Sudah zamannya udah mulai ke situ. Kalau aku bilang seperti hal tadi yang aku ceritakan Mas, itu memang jauh lebih memudahkan atau nggak ada bedanya? Apa memang better aku karena orang Indonesia, Mas pabriknya di Indonesia, kantornya di Indonesia, ada apa-apa pun aku nyaman, lebih nyaman atau mau bagaimana? Pasti begitu atau enggak? Di dalam sistem borderless yang dibilang blockchain ini? Ya, karena kalau dekat kan kita bisa diskusi lebih cepat ya. Oke. Seperti itu. Oke. Ya pasti jauh lebih ya nyaman lah. Ya jauh lebih nyaman sebenarnya. Untuk ada apa-apa itu nyaman karena lewat blockchain yang ada di Indonesia. Ya. Oke. Kayak di-hack kayak mau diapain kan pasti Mas jauh lebih enak untuk didiskusikan. Iya. Iya kan? Iya.
Karena ada pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin kita bisa bantu advice. Ya. Tapi kalau aku sudah pakai sekarang BIP 20 gitu. Iya. Pakai BSC gitu, pakai BNB gitu. Aku mau ganti bisa nggak, Mas? Itu tinggal ditambah sebenarnya, bukan diganti. Jadi ditambah. Ditambah. Jadi saat ini kan lebih banyak sudah mulai trennya multi chain. Jadi yang Mas sekarang sudah ada, biarkan ada. Biarkan tetap ada yang baru bikin lagi. Ya, yang versi di blockchain Vexanium, dan di sini juga blockchain Vexanium kan kita use case-nya sudah lumayan banyak, Mas. Jadi dari ASIC sendiri ekosistemnya bisa tercipta banyak sekali use case ya dengan gabung sama Vexanium gitu. Iya, kalau misalkan ada di blockchain Vexanium, use case-nya bisa banyak yang bisa diciptakan. Ya. Gara-gara Vexanium udah banyak dipakai, memang udah membuat use case itu banyak. Iya, jadi dari teman-teman komunitas itu semua use case itu sudah ada. Jadi mungkin tinggal memakainya seperti itu. Jadi bisa lebih cepat untuk pembuatan use case. Jadi penerapannya seperti itu, Mas. Dan mungkin juga karena Vexanium ini kan secara yang tadi saya bilang itu infrastruktur kan sangat baik, Mas, kalau digunakan ke retail. Jadi orang tuh nggak worry lagi dengan gas fee. Jadi kalau dia bisa memakai use case itu tanpa perlu pikir, nih gue bayarnya satu kali kirim 10.000 rupiah gitu. Kalau dengan infrastruktur Vexanium kan mereka nggak perlu pikir itu. Gratis, free. Secara sistem kita menggunakan resource model, jadi free untuk beberapa kali, Mas. Jadi beberapa kali. Jadi kalau dia mau pakai tambah, dia harus menambah storage ya, kalau di blockchain gitu. Jadi kayak beli pulsa, Mas, kayak gitu. Ya. Jadi Mas tidak ada transaksi per transaksi, nggak ada. Sistemnya seperti itu kalau di blockchain Vexanium. Oh, bisa ditentuin juga ya? Bisa. Jadi karena kalau di blockchain itu kan yang dia ada dua sistem transaksi. Yang pertama transactional model kayak Ethereum, BSC itu transactional model. Jadi Mas ketika Mas kirim, Mas harus membayar gas fee. Nah, kalau yang di Vexanium ini resource model. Jadi pemakaiannya tuh gratis sebenarnya. Tetapi kalau misalkan resource-nya habis, Mas harus top up. Top up, ya. Beli lagi. Ya, menambah blockchain lagi, menambah validator lagi, atau miner lagi. Iya, menambah storage dari akunnya. Iya kan, gitu doang. Istilahnya gitu begitu kan. Nambah node lagi lah gitu. Istilahnya begitu. Ya. Sekarang baru ada 28 node. Enggak, kalau node-nya kita ada yang terdaftar menjadi validatornya udah ada 180 kalau nggak salah. Tapi yang aktif dan standby, yang aktif udah 21, yang standby ready server itu node-nya itu ada sekitar total ada 40-an lah, Mas, saat ini. Ya. Wah, gede juga ya. Komunitas kita saat ini lumayan aktif sih di beberapa ini. Berarti Mas ini CEO-nya? Enggak, saya lebih ke founder, Mas. Karena kan Vexanium ini kan lebih ke yayasan. Jadi saya sebagai yang menjalankan. Yang menjalankan dan sebagai core developer lah. Jadi kita developer doang, tapi nggak memikirkan use case-nya enggak. Ada lagi orang-orang itu komunitas saja yang bikin. Iya, komunitas saat ini ya. Komunitas kita di komunitas ini sering melakukan diskusi, Mas, kayak misalkan rapat, meeting online. Jadi ini loh komunitas use case-nya kayak gini gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu yang dilakukan setiap minggu, setiap bulan. Jadi kita selalu berdiskusi semua dengan antar community. Ya, jadi memang sudah Vexanium ini udah community own sih. Ya. Community own. Ya. Oke, cita-citanya, Mas. Ya. Terhadap Vexanium. Ya kalau saya sih cita-cita pertama kan pertama kali saya ingin bikin infrastruktur blockchain yang baik lah untuk Indonesia, Mas. Karena kalau baik itu kan hitungannya kan nggak bisa dihack pasti. Bisa digunakan dengan baik. Tapi kalau dengan blockchain kan ini ada beberapa hal itu sudah secure, Mas. Ya kalau di blockchain ya. Ya itu kan ada ISO-nya kan. Bikin yang namanya security for blockchain gitu. Ada ISO-nya nggak sih? Bahwa dia harus standarnya begini supaya trusted gitu. Saat ini ya ada beberapa lembaga-lembaga yang mensertifikasi itu kan. Ya, lembaga-lembaga yang mensertifikasi kan? Ya. Apa sudah termasuk Vexa ikut dalam sertifikasi dunia itu? Apa termasuk? Apa sudah terdaftar seperti itu? Saat ini ada komunitas dari Indonesia juga lagi mau mencoba untuk menjadi lembaga untuk mensertifikasi ini. Ada juga yang dari teman-teman dari Indonesia. Tapi saat ini memang belum ada dari lokal yang menjadi penyedia sertifikasi itu belum ada. ABI enggak? Setahu saya belum, ya. Tapi kalau untuk sertifikasi atau misalkan untuk mengecek keamanan itu masih dari luar negeri kebanyakan saat ini, Mas. Ya, Mas sudah tercatat di luar negeri.
Iya, jadi kita Udah di mana aja? kalau kita Vexanium ini di secara security dan ini kita udah ada di Slomis ya. Mereka sudah mencatat dan dari Indonesia juga sudah ada yang mengecek kelemahannya di mana, di mana seperti itu, Mas. Ya. Jadi udah diatur standarnya. Iya, sudah diatur standar. Jadi gak usah worry pakai Vexanium gak mungkin di hack. Ya di hack sih, ya kemungkinannya kecil lah gitu. Iya, kemungkinan kecil. Walaupun sebenarnya ada juga. Ya. Iya sih, orang pemerintah Indonesia jadi hack kok. FBI-nya di hack gimana? Coba FBI lo di hack, kan bisa kemarin. Ya kayak sekelas Axis aja di hack. Kalau untuk di blockchain kan datanya tidak bisa diganti, sudah final. Nah ini ada beberapa lubang-lubang sebenarnya yang mesti kita harus tutupi dan harus kita benar-benar jaga, nah seperti itu. Ya. Jadi bukan di blockchainnya biasanya, di perjalanan blockchain. Bener. Itu menuju perjalanan itu yang dihack ya. Ya. Kalau blockchainnya kan mustahil dihack. Ya agak mustahil kalau blockchainnya sendiri, tapi perjalanannya itulah dijaga orang gitu, atau dibelokkan. Ini harusnya nyampe ke tempat ini itu 1 jam. Kemudian dibelokin dulu, gini di sini diprotolin nih, baru nyampe sini gitu kan? Ya, kurang di dalam perjalanan inilah dimakan gitu. Ya, dalam perjalanannya. Jadi bukan di layer infranya bukan, tapi di layer atasnya. Ya, ketika di perjalanan itu, Mas. Yang diprotolin. Ya, ada kemungkinan. Bisa kemungkinan itu ya. Oke, sarannya Mas terhadap ngomongkan Mas udah termasuk bagian dari pendahulu di bisnis blockchain, kripto, karena Mas juga punya Vexanium. Untuk para pemakai, untuk para calon-calon yang ingin belajar bahwa ini apa Mas? Ada pesan atau ada masukan atau bagaimana bahwa tentang dunia blockchain? Ya bagi teman-teman yang baru ya mungkin memang harus mempelajari teknologi blockchain ini dan harus menyelami sih Mas. Ya karena memang saat ini blockchain ini untuk saat ini ya ini belum sampai edukasi di sekolah-sekolah belum. Dan memang apa yang dipelajari untuk saat ini orang IT kan agak berbeda. Kita mempelajari konsep yang namanya database ya untuk store data. Tapi kalau di blockchain ini berbeda banget. Jadi apa yang kita pelajari ternyata beda banget ini di sini. Jadi memang kita harus learning by doing untuk saat ini di blockchain. Tapi ini peluangnya sangat besar sebenarnya. Menurut Mas butuh waktu berapa untuk bisa mature? Harusnya nggak lama sih Mas sebenarnya. Harusnya nggak lama. Kalau sudah menyelami terjun itu cepat. Tapi kalau kita hanya belajar membaca lalu nggak bisa kalau nggak aplikasi. Nggak bisa. Ya jadi harus menyelami. Kita misalkan terjun di kripto ataupun terjun di kayak saya inilah ada yang ngomong wah dulu lu kejeblos lu enggak sebetulnya kan ya menyelam Mas ya. Iya menyelami. Akhirnya Mas Anang kan sekarang udah jadi ngerti ya gitu. Ngerti sekali gitu. Ya insya Allah gak rugi lah ngerti ini hari ini gitu kan Mas ya. Ya kalau kita bicara soal trading ya, kalau ini kita bicara soal trading di kripto ya. Walaupun saya bukan orang yang capable untuk hal ini, tapi memang kalau di kripto tuh ada seasonnya Mas. Ada season? Ya seasonnya. Blockchain Bitcoin aja the season? Ya seasonnya, dan season ini kita harus mengetahui. Kalau sudah lagi bearish ya bearish aja semua gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan memang hampir semua altcoin itu selalu mengikut saat ini ya, itu ikut dalam pergerakan dari Bitcoin. Ya makanya tadi saya bilang kan kalau misalkan kita tertarik dengan industri ini kita mesti harus mulai menyelami dari Bitcoin. Karena dari Bitcoin tuh pergerakan yang lainnya tuh mengikuti Mas. Gitu. Jadi dan kita juga harus mengetahui season. Ya kalau di kripto ya. Jadi bukan dilihat dari fundamentalnya lagi dong. Kalau memang ada fundamental tuh sebenarnya menjaga stabilitas. Tapi kalau misalkan food itu kan kadang gini, kalau food atau FOMO kayak ibaratnya kayak ada ikut-ikutan kalau FOMO kan. Ikut-ikutan kan nggak dasarnya apa-apa. Wah pada pakai, gue masih nggak pakai. Kan gitu doang kan. 3 orang lihat ke atas langit semua ntar yang lain biasanya ikut Mas. Ada apa sih di atas gitu kayak gitu. Iya itu FOMO ya. Ya, seperti itu. Tapi memang oleh karena itu kita butuh use case dan fundamental. Karena kan pergerakan dari sebuah digital aset kan dihitung juga dari situ. Iya kan salah satu fundamentalnya udah pasti kan market cap, ada data daily transactionnya yang menarik. Kalau daily transactionnya gede, ngapain gue takut? Berarti kan ini bagus karena daily transactionnya tinggi. Oh itu mungkin dari sisi trading Mas, market. Iya kan jadi orang trusted untuk ngapain gue takut? Sisi transaksinya gede banget gitu. Berarti ini kan diminatin publik. Bisa seperti itu ya. Kalau memang sisanya tuh ya kayak kita bertani lah Mas. Kalau memang lagi masanya cocok tanam ya kamu jangan
jangan panen gitu loh. Jadi ada masanya bercocok tanam dan ada masanya panen. Jadi memang ada seasonnya kalau kita mempelajari. Jadi bukan hanya ikut-ikutan gitu. Ya. Ini satu masukan guys. Jadi kalau dilihat dari omongan tadi bahwa Indonesia punya blockchain dan salah satunya adalah Vexanium pertama di Indonesia dan termasuk dibilang akurasinya bagus. Itu satu. Tadi bahwa blockchain ini keniscayaan masa depan, udah pasti keniscayaan masa depan karena sangat susah untuk ini dihack. Ini transparansi dan luar biasa bahwa blockchain itu keniscayaan masa depan. Ya. Yang terakhir tadi diskusi adalah blockchain itu seasonal. Bisa dibilang begitu kan Mas? Kripto Mas. Blockchain. Kripto itu adalah seasonal. Ya. Kalau ngomong pasar NFT tadi, NFT cukup unik bahwa aku mengusulkan untuk bahwa NFT itu harusnya KYC. Karena menyangkut hak cipta. Jadi Mas Denny adalah orang yang mendukung kalau di pasar NFT adalah pasar NFT yang memang ramah terhadap hak cipta dong. Ya. Karena kalau udah nggak dihargai hak ciptanya ya bubar aja udah. Ya harus dikurasi Mas. Ya. Harus ada kurasi. Berarti itu KYC. Betul kan? Kalau dikurasi kan pasti KYC. Ya masa dikurasi ciptaan siapa? Nggak tahu. Gimana? Yang nyiptain nggak tahu. Ini siapa yang nyiptain? Tahu. Nggak begitu kan Mas? Karena kalau kayak lagu hak ciptanya nggak ada, terus dibayar kemana ini? Biasanya kan sekarang dibayar kepada orang yang pertama kali mengupload. Ya, kalau pertama kali mengupload, tapi bukan pertama kali menciptakan. Ya, karena secara smart contract kan seperti itu Mas. Saat ini. Ya. Saat ini tuh budayanya begitu ya. Ya. Siapa pertama kali mengupload? Ya, siapa yang menciptakan collection tersebut mengupload, dia yang mendapatkan royalti melalui smart contract seperti itu. Padahal royalti itu sama dengan penciptanya loh. Ya. Harusnya loh. Harusnya begitu. Ya. Iya kan? Nature-nya kan itu. Nature-nya kan bener gak sih? Royalti kan ke penciptanya kan. Nature-nya kan ke kreator. Ini kalau di blockchain, nature-nya adalah siapa yang upload pertama. Uploader ya. Ini kan ya bisa ribut juga sih. Anang tahu-tahu di-upload di blockchain pertama kali di blockchain di Super Rare. Itu oleh Rizal gitu. Anangnya nggak bisa dapat duit apa-apa, ini dapat Rizal. Enak amat si Rizal nih. Besok gua upload aja semua karya lagu di Indonesia ke situ. Ini bener kan? Bisa dong. Besok gua upload aja bareng-bareng gitu lagu Indonesia semua yang hit-hit sekarang, yang dinyanyiin siapa aja tuh hit semua. Yang nyanyiin Idol hit semua kan. Gua upload aja besok. Tapi kan komunitas bisa menilai Mas sebenarnya. Ya itu. Ya kan menilai doang, tapi mengklaim nggak bisa. Iya. Iya kan? Ya enak yang mengupload dong. Oh bahaya juga ya. Iya. Jadi memang butuh marketplace yang bisa punya niatan ya. Bahwa niatannya harus KYC, harus difiltering, harus diapain. Untuk para upload istilahnya kreatornya lah ya. Ya kreatornya berarti dia akan mempertanyakan ini marketplace-nya ada bisa ngecek filter nggak bahwa karya saya tidak terjiplak atau diakuin orang lain kayak gitu kan? Iya. Oke. Itu kata kunci yang menarik guys, bahwa nature-nya NFT itu kalau bisa bahwa bagaimana ramah terhadap karya ciptanya, karena akan nanti biar tidak bisa dikopi-kopi orang kan, tidak diaku oleh orang bahwa ini karya ciptanya siapa. Betul ya Mas ya? Iya. Oke guys, jadi pertemuan dengan Mas Denny luar biasa, banyak hal yang bisa diambil. Apapun tadi pembicaraan tadi adalah pembicaraan yang mudah-mudahan bisa men-trigger kalian untuk mau belajar tentang blockchain, tentang marketplace NFT dan kripto aset di Indonesia, karena ini adalah perjalanan yang keniscayaan bahwa kita akan ke sini. Benar ya Mas ya? Benar. Terima kasih Mas Denny. Terima kasih Mas Anang. Banyak hal yang positif, mudah-mudahan bisa berguna buat kita semua. Guys, ketemu lagi. Bye bye.